Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-41, yaitu tasdiqul kahin wal munajjim, mempercayai al-kahin, dukun, wal munajjim, dan ahli nujum. Sebelum kita masuk pada dalil-dalil yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka kita perlu mengetahui dahulu siapa atau apa hakikat perdukunan. Di sini disebutkan tasdiqul kahin, mempercayai dukun. Padahal kalau nanti kita baca hadis yang terkait di dalamnya, bahkan bukan hanya sekedar mempercayai, tetapi hanya sekedar datang saja sudah merupakan dosa besar. Datang dan bertanya kepadanya, ini sudah masuk kategori dosa besar. Maka apalagi jika mempercayainya. Nah, sekarang apa itu kahin? Di sini sering kita jumpai pembahasan yang serupa. Selain kahin disebut pula dengan arraf. Kalau kita membuka atau membaca kitab tauhid, maka akan ketemu dua pengertian ini. Ada kahin, ada arraf. Yang mana sering diterjemahkan kahin itu dukun, arraf itu peramal. Ada yang mengatakan duanya tidak ada perbedaan, keduanya tidak ada perbedaan. Sama-sama apa? Mengaku mengetahui hal yang gaib. Entah itu urusan ramalan masa depan, atau entah itu terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi lalu tidak ada yang mengetahuinya. Maka antara kahin dan arraf ada sebagian ulama yang menyamakannya. Namun ada pula yang membedakannya antara kahin dan arraf. Di antara mereka mengatakan kahin ini adalah seorang dukun yang mengetahui atau yang mengklaim mengetahui masa depan. Tahun ini akan terjadi ini dan itu, atau engkau tahun depan nanti akan mengalami itu dan ini dan itu. Pokoknya terkait dengan apa? Masa depan. Ini disebut dengan kahin. Ya, peramal mungkin gitu ya. Sedangkan arraf itu orang yang mengklaim tahu hal yang gaib, yang terkait dengan kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Misal kalau ada pencurian, kalau ada kriminalitas,
Lalu orang mendatangi seorang tokoh yang diklaim mengetahui hal yang gaib, maka ini disebut dengan arraf. Ya, dukun kalau kita ya. Namun wallahu alam bisawab, kalau kita jumpai terjemahan rata-rata al-kahin itu diterjemahkan dengan dukun. Bagaimana Pak di terjemahan kitab? Dukun bukan? Iya. Mempercayai dukun. Mendatangi atau mempercayai? Mendatangi. Membenarkan. Nah, ya, membenarkan dukun artinya mempercayai omongan dukun. Nah, kahin. Kalau lafaz aslinya adalah al-kahin. Ala kulli hal, tanpa kita mengetahui dukun itu yang mana, kemudian peramal itu yang mana, pokoknya orang yang mengklaim tahu hal yang gaib, baik itu di masa datang atau di masa yang telah terjadi, untuk menanyakan suatu kejadian peristiwa tertentu, mendatanginya itu haram. Ya, entah sekarang disebut apa, dukunkah, peramal atau paranormal atau ahli apalagi orang pintar, ya, atau apalah itu. Karena yang penting itu hakikatnya. Nama itu nggak penting sekarang. Bahkan terkadang sekarang tuh nama dipakai atau dipakai untuk sesuatu yang indah, ya, memakai sesuatu yang indah demi menarik orang, namun hakikatnya itu adalah suatu keburukan. Paranormal bagus kan, orang pintar bagus. Tapi kalau hakikatnya perdukunan, maka yang kita lihat hakikatnya. 6. Wal munajjim adalah ini, ya, ada di antara orang-orang yang ahli di dalam masalah al-ghaib tadi, mengaku mengetahui hal yang gaib. Dia melakukan suatu praktek dengan melihat perbintangan. Dengan melihat apa? Bintang. Adapun dukun tidak selalu pakai bintang. Ada kalanya dukun itu melihat dengan tangan, kemudian melihat yaitu waktu lahir, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ala kulli hal, mau ahli nujum, mau ahli apapun itu, kalau intinya mengklaim tahu hal yang gaib, maka haram untuk mempercayainya dan haram untuk mendatanginya. Taib. Ada ahli nujum yang tidak dilarang, dalam artian orang yang melihat perbintangan untuk mengetahui apa? Hisab. Dan ini beda dengan ramalan. Mengetahui gerak posisi bintang untuk arah misalnya, atau mengetahui posisi bintang untuk memprediksikan awal atau akhir bulan. Ya, terutama ketika mendekati Ramadan. Yang dilihat apa? Fenomena alam, entah itu bintang, entah itu bulan yang kita kenal dengan hilal. Maka tentu hal ini tidak mengapa. Jadi sekali lagi, kalau bintang yang dimaksudkan itu adalah bintang yang memang yaitu dicari atau diketahui untuk meramal sesuatu yang gaib, kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya dengan bintang, peristiwa tertentu yang tidak ada hubungannya dengan bintang sama sekali, maka inilah kesyirikan. Dilarang kita untuk bertanya kepada orang yang konsen di dalam masalah ini. Tapi kalau ada orang yang ahli perbintangan untuk mengetahui arah, untuk memprediksikan awal atau akhir bulan yang kita kenal dengan ilmu hisab, maka tidak mengapa. Karena masih ada apa? Kaitannya. Ya, masih ada kaitannya. Tanda awal dan akhir bulan adalah dengan berjalannya bulan, maka masih ada kaitannya. Nah, sekarang antara bencana alam misalnya, ketika ada orang yang ahli bintang mengatakan ada bintang di sana, oh berarti besok atau pekan depan atau bulan depan akan terjadi bencana alam di daerah sana. Nah, sekarang apa hubungannya langit yang jauh di sana dengan kejadian alam yang ada di bumi? Maka disinilah perbedaannya. Bisa dipahami ya?
Kalau pergerakan bintang itu untuk menentukan waktu, ya memang dengan pergerakan fenomena alam ini kita tahu waktu. Matahari tenggelam tanda hari berakhir, matahari terbit tanda hari baru muncul, bulan sabit muncul tanda ganti bulan. Ini kan fenomena alam yang ada hubungannya dengan masalah kita, pergantian waktu. Tapi kalau fenomena alam dikaitkan dengan kematian orang, kelahiran orang, bencana, peristiwa, kejadian tertentu, ada hubungannya enggak? Enggak ada. Maka disinilah ilmu gaib yang dimaksud itu dilarang. Mengetahui yang gaib, mengklaim mengetahui yang gaib karena ada fenomena alam. Taib. Nah, sekarang di sini Al-Imam Az-Zahabi membawakan dalil-dalil tentang larangan atas dosa besar yang ke-41 ini. Yang pertama firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat ke-36. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Ayat ini cukup singkat, namun dibawakan oleh Imam Az-Zahabi tentang larangan membenarkan dukun dan ahli nujum. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Wala taqfu, dan janganlah engkau mengikuti ma laisa laka, apa yang engkau tidak memiliki bihi ilmun, ilmu di dalamnya. Kaitan dengan bab kita adalah orang yang mengaku tahu hal yang gaib, dalam hal ini dukun, peramal, ahli nujum, orang pintar, paranormal, apapun itu, mereka semua mengklaim tahu hal yang gaib. Sedangkan ilmu gaib itu yang tahu hanya siapa? Allah. Berarti kalau kita mengikuti ucapan dukun, paranormal dan yang semisalnya, kita mengikuti seseorang yang tidak punya ilmu. Maka Allah larang, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya. Sekali lagi, dukun, paranormal dan selainnya tidak tahu ilmu gaib. Mereka hanya mengklaim tahu hal yang gaib, ngaku-ngaku tahu hal yang gaib. Dan hakikatnya itu adalah hasil kerjasama antara dia dengan sekutunya dari kalangan jin, syaitan. Ya, jadi kita dilarang mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Kita tidak punya ilmu. Ilmu gaib hanya milik Allah. Maka kalau kita mengikuti dukun yang mengaku tahu ilmu gaib, kita telah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Taib. Ini yang pertama. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna ba'dadh-dhanni itsm." Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya tidak hanya khusus ditujukan tentang pembahasan kita, tapi lebih umum sebenarnya. Apa itu? Kita dilarang berprasangka. Kita dilarang banyak atau sering-sering menduga, yang arahnya kepada su'udzon, berprasangka apa? Buruk. Ya, ada kawan kita yang terlihat misalnya di depan tempat hiburan, wah ini habis ngapain ini? Nah, ini namanya apa? Su'udzon. Wah, jangan-jangan dia habis masuk dari tempat hiburan itu. Padahal kita tidak melihat orang itu keluar dari sana, hanya sekedar berhenti di depannya. Ya mungkin ngecek handphone, berhenti sementara atau istirahat. Ya, maka ini secara umum dilarang, yaitu apa? Berprasangka. Nah, sekarang apa kaitannya dengan bab kita? Pembahasan kita larangan mempercayai dukun. Maka pembahasannya atau kaitannya sangat terjemah sekalian. Yang namanya dukun itu banyak prasangkanya, banyak menduga-duga. Jadi ramalannya itu bukan fakta, tapi itu hanya sekedar dugaan, prasangka.
Dan kalau kita perhatikan dia, kalau dia itu menjadikan dukun sebagai profesinya, ya bisa kita bayangkan setiap ada pasien dia pasti akan berprasangka. Bayangkan kalau 100 pasien datang ke rumahnya, berarti minimal dia 100 kali berprasangka, baik itu tentang kejadian yang akan datang atau tentang kejadian yang sudah terjadi. Ya bayangkan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Menunjukkan kalau orang terlalu banyak berprasangka, dia akan semakin berpotensi jatuh pada dosa. Termasuk di antaranya dukun dan paranormal. Karena ilmu mereka itu bukan ilmu fakta, itu hanya prasangka, itu hanya dugaan. Yang bisa benar bisa salah. Taib, ayat yang ketiga yaitu di dalam surat Al-Jin ayat ke-26 sampai 27. Ayat ke-26 27. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang alimul ghaib, mengetahui ilmu gaib. Fala yuzhiru, maka dia yaitu Allah tidak menampakkan ala ghaibihi, hal gaib tersebut, ahadan, kepada seorang pun juga. Illa, kecuali manirtada mir rasul, barang siapa yang diridai oleh Allah dari kalangan rasul. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas membantah atau membatalkan praktek perdukunan. Dukun itu nabi atau rasul bukan? Dukun itu nabi atau rasul bukan? Bukan. Maka dukun tidak memiliki sedikitpun potensi untuk mendapatkan ilmu gaib dari Allah. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala yudhiru. Allah tidak akan menampakkan, tidak akan memberitahukan ilmu gaibnya kepada seorang pun, siapapun dia, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sampai pun para rasul belum tentu dia mendapatkan bocoran ilmu gaib dari Allah. Belum tentu dia senantiasa mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang hal gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan illa manirtada, kecuali siapa yang Allah ridhoi. Berarti Allah pilih-pilih memberitahukan sebagian ilmu gaibnya, informasi tentang hal gaib kepada sebagian rasul saja. Itu pun tidak selalu Allah kasih tahu. Ada kalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya tidak tahu hal yang gaib. Karena memang beliau manusia, tidak tahu hal yang gaib. Kalaupun beliau tahu hal yang gaib, itu berdasarkan informasi dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas itu saja. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak membuka praktek ramalan. Kalau sekiranya ayat ini dijadikan dalil bahwa Rasul itu tahu hal yang gaib secara mutlak, maka kenyataannya tidak demikian. Rasulullah SAW banyak kita jumpai tidak tahu hal yang gaib. Di antara kejadian yang pernah menimpa Nabi SAW, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Nabi SAW nggak tahu ini benar atau tidak sebelum Allah turunkan ayat yang membebaskan tuduhan itu. Jadi meskipun Aisyah sudah bersumpah kalau dia tidak berzina, demikian pula sebagian sahabatnya yang mendukung Aisyah, yang saya tahu Aisyah itu baik ya Rasulullah. Tapi yang namanya manusia tidak tahu apa-apa, apalagi isu yang berhembus itu begitu kuat. Ya, tentang tuduhan Aisyah berzina dengan seorang sahabat yang menemukannya saat tertinggal dari rombongan. Maka Nabi pun juga manusia biasa. Beliau belum bisa memutuskan sesuatu. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat. Setelah berapa lama? Kurang lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan. Barulah Rasulullah tahu kalau Aisyah benar-benar tidak berzina. Ya.
Nah, ini apa? Hal gaib yang Allah simpan dalam sementara waktu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang dukun, kapanpun dimanapun kalau ditanya pasti akan menjawab, pasti akan menduga dan meramal. Jelas ini merupakan kebatilan, karena Allah mengatakan tidak akan ditampakkan hal gaib itu kepada seorang pun. Sama Rasul saja, tidak semua Rasul dan tidak setiap saat. Maka dengan demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengklaim mengetahui ilmu gaib ini adalah dosa besar, bahkan termasuk di antara bentuk kekufuran. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, yang tadi kita isyaratkan ya, ada arraf, ada kahin. Sebagian ulama mengatakan arraf itu meramal masa depan, atau meramal yaitu hal yang itu terjadi, misalnya pencurian, kriminalitas, atau kalau kahin itu masa depan, orang yang mengaku hal yang gaib di masa depan. Taib. Jadi siapa yang mendatangi peramal ataupun dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu ia membenarkan ucapannya, percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isnaduhu sahihun, rawahu Auf an Ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Auf dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, yang kafir ini siapa? Yang percaya dukun atau dukunnya? Dalam hadis ini nampaknya yang kafir itu yang mempercayai dukun. Tapi kalau kita gabungkan dengan dalil-dalil yang lain, maka dukunnya pun juga apa? Sama. Ya. Betapa tidak, orang yang sekedar percaya saja dihukumi apa? Kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku tahu hal yang gaib? Orang yang sekedar percaya, orang awamnya saja, yang manduk-manduk kalau dinasihati dukun, oh nggih, oh iya toh. Padahal dia nggak tahu ilmu gaib, tidak tahu prakteknya gimana. Taunya ya apa kata dukun, dia percaya. Ini saja dihukumi kafir terhadap apa yang diturunkan Muhammad. Maka apalagi yang melakukan praktek perdukunan, kan begitu? Logikanya kan begitu. Orang awamnya saja dihukumi kafir, apalagi ahlinya, ya kan? Nah, maka jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka yang dihukumi kafir terhadap apa yang diturunkan Muhammad SAW, ya dua-duanya. Ya, yang melakukan praktek perdukunan dan yang juga mendatangi dukun dan mempercayainya. Karena jelas ketika dukun itu mengaku tahu hal yang gaib, dia telah menabrak banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya ayat tadi, surat Al-Jin ayat 26-27. Yang mana Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib kepada seorang pun. Nah, kalau dukun ngaku tahu ilmu gaib, berarti dia apa? Mengingkari ayat ini, kan begitu? Ya, kira-kira kalau dibacakan ayat ini, kira-kira apa Pak alasan dukun? Ada yang pernah enggak? Ada yang pernah diskusi enggak? Dukun, ini loh Allah mengatakan Allah tidak akan menambahkan ilmu gaibnya kepada seorang pun kecuali Rasul. Lah, sampean bukan Rasul, enggak mungkin Allah ngasih ilmu gaib ke sampean. Sampean percaya ayat ini enggak? Kira-kira apa Pak kata dukunnya? Kata orang nggak ada yang dukun ini ya. Alhamdulillah.
Ada yang nggak orang ngetes nggak kira-kira apa? Ya, gimana Pak? Oh, saya tahu ilmu karena bukan saya tahu yang gaib, tapi apa? Dari kawan saya, dari jin ya itu ya. Nah, kena larangan yang lain lagi, ya. Jadi kalau dukunnya ngeles, saya nggak tahu ilmu gaib, saya cuma dapat bisikan dari kawan saya yang namanya jin, maka kena larangan lagi di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan bahwasanya ada sekelompok manusia, para lelaki dari kalangan manusia, ya'udzuna, meminta pertolongan, minta perlindungan, apapun itulah, menjalin pertemanan dan semisalnya, birijalim minal jin, dengan sekelompok laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka ini justru semakin menambah dosa dan kesalahan mereka. Dan di antara sebab nuzul dari ayat ini, yaitu orang-orang jahiliyah dahulu kalau singgah di suatu tempat yang asing, yang mereka tidak pernah melewati sebelumnya, maka mereka minta tolong kepada penghuni daerah tersebut. Lalu jin-jin itu apa kumpul datang menyambut permintaan dari manusia. Ya, lalu hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kita dulu seperti ini, maka Allah pun menurunkan ayat ini, bahwasanya menolong manusia, membantu manusia bagi makhluk jin itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Fazaduhum rahaqa. Ya, apa yang dilakukan jin-jin tadi itu membantu manusia tadi semakin menambah dosa-dosa dan kesalahan manusia. Nah, sekarang kita sampaikan ke Pak Dukun tadi. Pak, ternyata dosa loh minta tolong sama jin. Nah, ini menurut jenengan gimana? Gimana kira-kira? Katanya tidak tahu ilmu gaib, mengaku tidak merasa tidak tahu ilmu gaib. Saya cuma dapat kabar dari jin. Nah, sekarang ada ayatnya, Pak. Nggak boleh kita ini tolong menolong dengan jin. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, semakin menambah dosa. Kalau jenengan tidak percaya dengan ayat ini, maka dosanya lebih besar. Mengingkari ayat. Enggak kok, enggak dosa, enggak apa-apa kok minta tolong jin. Nah, ini ayatnya mengatakan menambah dosa. Mengingkari ayat termasuk di antara pembatal keimanan. Ya, oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, apapun alasannya, yang namanya perdukunan itu di antara apa? Hal yang membatalkan keislaman. Dosa besar dan membatalkan keislaman. Adapun orang yang datang, ya, orang yang datang ke dukun, maka kalau dia benarkan dalilnya tadi sudah kita sampaikan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jelas dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabihata lailatin mutiratin, di pagi hari ketika semalam hujan. Jadi ketika pagi hari Nabi SAW bersabda, yang mana semalam hujan. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini ada firman Allah di dalam hadis Nabi. Maka ini dinamakan apa jemaah sekalian? Hadis qudsi. Dikatakan qudsi. Apa itu qudsi? Kudus, suci. Karena disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Hadisun qudsiyun, hadis yang suci. Karena disandarkan kepada firman Allah yang suci. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafirun. Di pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang mukmin dan yang kafir.
Siapakah itu? Faman qala mutirna bi fadlillah fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukabi. Maka barang siapa yang berkata semalam turun hujan ini karena fadlullah, karunia Allah. Kita diberikan hujan semalam ini karena karunia Allah. Maka kata Allah, fadzalika mu'minun bi, dialah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, dan dia kafir kepada bintang. Wa man qala, tapi siapa yang berkata mutirna bi nau'i kada, kita mendapatkan hujan semalam karena bintang ini dan bintang itu. Semalam turun hujan itu loh karena bintang itu. Misalnya fadzalika kafirun bi, maka inilah orang yang kafir kepadaku, mu'minun bil kaukabi, dan beriman kepada bintang. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara dalil yang mengisyaratkan kepada kita dilarang kita itu membenarkan ucapan ahli nujum sesuai dengan bab kita. Ya, termasuk dosa besar adalah membenarkan, mempercayai dukun dan ahli nujum. Nah, bagaimana prakteknya ahli nujum? Di antaranya adalah meramal turunnya hujan. Ya, meramal turunnya hujan dengan bintang. Melihat bintang, lalu apa? Memastikan atau menduga akan turun hujan di waktu ini atau di waktu itu. Ya, meskipun di dalam teks hadisnya hujannya sudah apa? Turun. Semalam turun hujan, lalu dikatakan, oh hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Maka ini termasuk di antara bentuk kesyirikan. Karena hujan turun itu atas karunia Allah, bukan karena bintang. Namun sekali lagi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memprediksikan turunnya hujan dengan sebab-sebab yang memiliki hubungan keterkaitan, contoh mau awan, ada awan gelap, wah ini kemungkinan nanti hujan ini, maka ini bukan ramalan tentu saja. Atau kita memakai teknologi yang dimiliki oleh para ahlinya, mungkin lewat satelit atau apa, sehingga bisa memantau pergerakan awan. Ada awan berjalan dengan kecepatan sekian dari sana ke arah sini, maka diprediksikan ketika awan itu sampai di atas kita akan turun hujan. Maka tentu ini bukan ahli nujum yang dilarang, bukan ilmu yang dilarang. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri tidak tahu praktek ahli nujum mengaitkan bintang ini dan bintang itu dengan hujan. Itu saya tidak tahu bagaimana teknisnya ya. Bintang apakah yang bisa menjadi pertanda turun hujan atau apa? Yang jelas antara bintang dan hujan tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Kalau awan mungkin masih ada kaitannya. Karena turun hujan itu apa? Dari awan. Itu pun apa? Kalau kita memang benar-benar melihat awan gelap, ya. Tapi kalau enggak ada apa-apa, cerah luar biasa, lalu kita lihat awan, nanti turun hujan nih. Dan kita juga enggak memiliki informasi tentang ilmu BMKG atau apalah itu, maka ini wallahu alam termasuk hal yang dilarang pula. Kenapa? Ketika cuaca cerah, sama sekali tidak ada mendung, tidak ada awan berkumpul, lalu kita meramal ya, lalu kita menduga nanti ini turun hujan ini, jam 12 ini turun hujan. Dari apa kita bisa melihat? Gak ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Maka dikhawatirkan ini termasuk meramal. Ya. Jadi kesimpulan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak ada kaitannya lalu kita jadikan acuan tentang sesuatu hal yang gaib, itulah yang menjadi sebab kesyirikan. Itulah yang menjadi sebab apa? Kesyirikan. Contoh lain, meskipun bukan bab kita,
Yang ini mungkin sering kita alami, tapi kita nggak sadar. Apa itu? Kalau kita kebelet buang air, ngantongi batu. Kebelet, saono watu. Nah sekarang kita tahu ini kesyirikan atau tidak, dilihat. Adakah keterkaitan antara batu dengan menahan perut ataupun air kencing kita? Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Nah berarti di situ ada sesuatu yang gaib. Kalau seandainya ada dalil, meskipun itu hal yang gaib, ada dalil yang membenarkan, kita lakukan. Apakah ada dalilnya hal yang gaib tentang suatu perkara? Ada, minum madu untuk menangkal sakit perut. Ada hadisnya. Kalau seandainya bukan karena hadisnya, kita nggak akan percaya kalau minum madu itu bisa atas izin Allah bisa menjadi sebab sembuh sakit perut. Tapi karena dalilnya kita percaya. Ini bukan kesyirikan. Karena kita ketahui ilmu gaib berdasarkan dalil. Nah sekarang dalilnya batu itu bisa menangkal sakit perut. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Secara syar'i tidak ada. Secara kauni ada nggak hubungan antara batu dengan perut kita? Nggak ada. Maka sesuatu yang tidak ada hubungannya secara syar'i maupun kauni, syar'i itu dalil ya. Syar'i itu dalil. Kalau kauni itu hubungan sebab akibat. Ya. Lapar, makan jadi kenyang. Nah, ini jelas. Ya, haus, minum, hilang dahaganya. Ya, ini sesuatu yang kauni. Kalau kamu haus, minum, hilang hausmu. Nah, ini kauni. Bukan apa? Bukan meramal, bukan hal yang gaib. Nah, sekarang batu dengan buang air apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Maka mempercayai hal itu, mempraktekkan hal itu termasuk kesyirikan. Ya. Entah dari mana yang datangnya dulu, Pak, kok menjadi legenda gitu ya. Nah, termasuk tadi ya, kan tadi dengan adanya bintang ini maka turun hujan ini dan itu. Maka ini adalah kekufuran. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, "Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab." Orang ini. Hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi peramal lalu ia bertanya kepadanya tentang suatu urusan dan dia percayai, dia benarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Rawahu Abu Dawud wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat tidak ada keterangan fasaddaqahu. Jadi bagaimana siapa yang datang kepada peramal lalu bertanya kepada dirinya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Baik dia percaya atau tidak. Sekedar datang saja bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau orang itu datang ke peramal atau dukun lalu percaya, maka dosanya lebih berat. Dan di hadis yang pertama kata Nabi SAW apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Muhammad. Datang, tanya, percaya. Tapi kalau datang, tanya, tapi belum tentu percaya, maka lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, apa makna tidak terima jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Apa makna tidak diterima? Maknanya kata para ulama kita adalah takunu mujzi'atan lakin la thawaba lahu fiha. Sholatnya sah, tetapi tidak ada pahala bagi dirinya. Perhatikan di sini.
Orang yang datang ke dukun lalu bertanya, mungkin iseng gitu ya, ngetes kalau ternyata ngetes untuk membantah perdukunan boleh. Kata para ulama kita, ada beberapa kondisi mendatangi dukun dan bertanya. Ada yang bertanya karena memang mengakui kalau dukun itu halang gaib. Nah, ini yang nggak boleh. Ini tidak boleh bertanya untuk mencari tahu tentang hal yang gaib. Ini jelas dilarang. Dan kalau percaya, kufur kepada apa yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekedar bertanya tanpa mempercayai, maka masuk kepada tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi kalau bertanya untuk membantah, datang ke dukun dan bertanya kepada dukun, tapi untuk membantah dukun tersebut. Misalnya apa? Dia tahu suatu kejadian, faktanya. Ayo kita buktikan yuk kalau dukun itu pendusta. Datang ke dukun, dukun, tahu nggak kejadian kemarin? Siapa pelakunya? Kita tahu faktanya misalnya. Di Jambi pelakunya fulan. Nah, tahu kan? Dukun ini pendusta. Padahal faktanya bukan si fulan. Nah, ini boleh. Ya, meskipun kita datang ke dukun, kita bertanya kepada dukun. Karena tujuan kita bertanya untuk apa? Membantah perbuatannya. Nah, seperti itu. Nah, adapun bertanya kepada dukun tapi sekedar iseng, yang nggak percaya kita, cuman yes, iseng aja lah, maka paling tidak sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, kalau seperti ini, kalau ada yang mengatakan, waduh sholatku gak diterima, wes gak usah sholat mesisan naik. Gimana kira-kira? Tambah dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Lah percuma saya sholat gak dapat pahala. Ya gak percuma. Engkau sholat itu supaya gugur kewajiban. Gak dapat pahala, kamu dihukum sama Allah. Paham? Ya, kalau kamu gak sholat gara-gara takut gak diterima sholatnya, dosamu tambah besar. Meninggalkan sholat ada dalil yang lain, kafir. Lalu gimana? Ya tetap sholat meskipun tahu kalau nggak diterima. Minimal kita itu tidak dianggap meninggalkan sholat. Makanya para ulama mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari, sholatnya itu dianggap sah. Jadi dia nggak punya tanggungan sholat. Cuman tidak dapat pahala sebagai hukuman karena dia telah mendatangi dukun. Ya. Jadi hati-hati, waduh nggak diterima sholatnya, wes gak sholat mesisan, tambah dosa, ya, tambah berdosa. Taib, adzan ya. Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis bahasa syu'batan minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa mempelajari cabang dari ilmu nujum, maka sungguh ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Taib. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah mempertegas larangan terhadap kita untuk mendatangi ahli nujum. Orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib melalui ilmu perbintangan. Karena apa? Disebutkan di dalam hadis ini termasuk di antara cabang ilmu sihir. Sedangkan ilmu sihir jelas merupakan kekufuran. Ya, mempelajari, mempraktekkan, mengajarkan ilmu sihir ini adalah bentuk kekufuran. Dalil yang jelas tentang masalah ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan mereka manusia itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di dalam kerajaannya Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir menurut dugaan mereka, akan tetapi setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Jadi praktek sihir yang mengajarkan, yang mempelajari, yang mempraktekkan semuanya apa? Kafir. Nah, sehingga orang yang mempelajari ilmu nujum, saya tidak mempelajari sihir, saya cuma mempelajari ilmu nujum, perbintangan, maka kata Nabi SAW, dia sama dengan mempelajari cabang ilmu sihir.
Berarti apa kesimpulannya? Mempelajari ilmu nujum juga termasuk di antara sebab kekafiran. Ya. Jadi di sini mempelajarinya tidak boleh, mendatanginya juga tidak boleh. Ya. Kemudian bertanya tentangnya juga tidak diperbolehkan. Maka mereka semua ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi adalah orang-orang yang mengaku tahu hal yang gaib, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sedikit pun informasi terhadap yang gaib kecuali hanya sebagian rasulnya saja. Dengan demikian maka mereka telah mengingkari ayat ini, sehingga mereka masuk ke dalam kelompok orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kisah ya. Sedikit kisah yang bisa kita dapatkan dari para ulama kita, kisah yang sangat singkat. Tapi ternyata pelajarannya sungguh sangat luar biasa. Apa itu? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala itu pernah berdebat dengan orang semacam ini, dukun atau ahli ramal atau apalah itu. Dengan perdebatan yang singkat, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kesalahan atau kesesatan dukun tersebut. Bagaimana itu? Ada mau rencana debat gitu ya. Ada argumentasi. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, "Baik, saya mau, tapi dengan satu syarat." Dukunnya tanya, "Apa syaratnya?" Maka Syekh Al-Albani mengatakan apa? "Nah, Anda ngaku tahu hal yang gaib, tapi apa yang saya syaratkan saja Anda enggak tahu." Katanya tahu hal yang gaib, kok enggak tahu syarat saya? Nah, maka dari situ sebelum berdebat sudah selesai. Paham enggak kira-kira? Kalau orang itu ngaku tahu hal yang gaib, harusnya tahu syaratnya Syekh Albani. Tapi ternyata dia, apa syaratnya? Tanya. Nah, gimana orang bisa percaya? Ya. Masalah yang sepele saja orangnya ada di hadapannya ini. Nah, ini menunjukkan kalau dukun itu para pendusta, ya. Dia itu hanya mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, padahal dia tidak tahu ilmu gaib sama sekali. Kalaupun dapat ilmu, sekali lagi itu bantuan dari jin. Dan jin mendapatkan ilmu gaib itu pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencuri pendengaran dari langit. Lalu apa? Dicampur dengan 100 kedustaan. Itu kalau dapat berita dari langit. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, langit dijaga oleh para malaikat dengan bintang yang mengusir setan. Maka sekarang lebih sulit lagi. Oleh karena itu sebagian para ulama menjelaskan, dukun-dukun di zaman dulu, ini kata mereka ya, saya sempat membaca di sebagian syarah, dukun-dukun di zaman mereka itu banyak benernya. Kenapa? Karena saat itu langit belum terjaga sedemikian rupa. Sebelum diutus Rasulullah SAW, sebelum masa Rasulullah SAW, mereka masih leluasa nyari berita dari langit. Jadi apa? Banyak benernya. Tapi kalau dukun di zaman sekarang sudah dipastikan banyak salahnya. Ya, bisa dikatakan 99% dusta, salah. Kalau kemungkinan benernya cuma 1%. Kenapa? Karena yang pertama apa? Sudah dijaga. Langit sudah dijaga dengan sedemikian rupa. Sehingga kalau ada setan yang mau mencuri pendengaran dari langit, dilempar bintang sama malaikat, jatuh. Kalaupun ada 1-2 yang berhasil dari sekian banyak orang yang berusaha mencuri, yaitu berita langit, itu pun sudah dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Maka kesimpulannya, jangan pernah percaya dukun, paranormal, peramal dan lain sebagainya. Ya, ini untuk menjaga apa? Akidah tauhid kita. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya, dosa besar yang ke-42. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan.
Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.